Pangkalan Bulu, kota yang manis, kota yang sangat elok dan sedap dipandang. Kota ini rapi dilihat dari atas. Istana Kuning ini merupakan istana kedua Kesultanan Kutaringin dan dibangun saat kerajaan dipimpin oleh Sultan ke-9 Pangeran Ratu Muhammad Imanuddin. Kesultanan Kutaringin didirikan oleh Pangeran Adipati Antakusuma yang merupakan salah seorang putra Raja Banjar IV, Sultan Mustainubillah. Sultan Kutaringin pertama itu meminta izin kepada sang ayah untuk membangun kesultanan dan berjalan selama beberapa lama untuk mencari tempat berdirinya kerajaannya. Setelah berkeliling untuk waktu yang cukup lama, Pangeran Antakusuma menemukan tempat yang cocok di mana lokasi tersebut terdapat banyak sekali pohon beringin. Akhirnya dinamakanlah kerajaannya menjadi Kesultanan Kutaberingin, lalu menjadi Kutaringin. 4 bangunan di Istana Kuning menandakan asal dari istri Sultan Kutaringin ke-9, yaitu Dayak, Cina, dan Melayu. Bangunan paling kanan dinamakan Bangsal dengan arsitektur rumah bintang atau rumah khas Dayak. Di sebelahnya Balai Rumbang, motif rumah Cina. Dan di sebelahnya lagi bangunan khas Melayu, yaitu Keraton Dalam Kuning dan Balai Pahaderan. Memasuki bangunan tersebut, Balai Pahaderan terlihat menyerupai aula. Sementara Keraton Dalam Kuning dulunya adalah tempat tinggal raja. Saat ini di dalam keraton hanya berisi barang-barang sisa peninggalan kesultanan. Di tengah-tengahnya terdapat kain bercorak kuning hijau yang dipasang di tembok. Ada tombak-tombak, guci, lukisan wajah raja-raja kesultanan yang pertama hingga yang ke-15, kereta kerencana yang terparkir. Tahun 1949, bersama beberapa kerajaan di Nusantara, Kerajaan Kutaringin bergabung dengan NKRI. Sultan menghadap Bung Karno di Pendopo Agung Yogyakarta yang waktu itu adalah ibu kota negara dan menyatakan tekadnya mendukung NKRI dan menyatukan sistem pemerintahan Kesultanan Kutaringin bergabung dalam NKRI. Istana Kuning yang dibangun Raja Imanuddin hangus terbakar pada tahun 1986 lalu. Hanya sedikit barang-barang peninggalan kerajaan yang berhasil diselamatkan. Istana pun kembali dibangun ulang. Beberapa yang berhasil diselamatkan adalah piring, gelas, tombak, guci, kursi kerajaan, dan lukisan raja-raja. Sekarang Istana Kutaringin hanya memiliki luas 2 hektar dari yang tadinya 42 hektar. Kebanyakan tanah kerajaan telah digunakan untuk bangunan pemerintah dan pemukiman warga. Warna kuning di Istana Kuning tidak mendominasi. Lalu, mengapa dinamakan Istana Kuning? Adalah warna keramat
bagi masyarakat Kota Waringin. Istana Kuning sebenarnya adalah istana kedua yang dibangun di Kalimantan setelah Istana Al-Mursari di Kota Waringin Lama. Istana ini merupakan kebanggaan sejarah di Kalimantan Tengah. Bagi teman-teman yang mau datang ke Pangkalanbun, jangan lupa sempatkan singgah di Istana Kuning. Anda akan menyaksikan keindahan sebuah pemandangan di tengah kota Pangkalanbun.